Shalom. Haleluya. Semua kabar baik hari ini. Puji Tuhan. Merupakan satu kebanggaan saya bisa berkunjung ke satu kota yang tidak asing bagi saya. Tapi tidak pernah injakkan kaki ke tempat ini. Tapi hari ini saya bisa kemari. Bukan karena tugas sebagai pengusaha, dulu saya memang pengusaha suka ke Bandung, pernah sekali ingin ke Tasik tapi tidak sampai. Sebagai pengusaha tidak sampai, tetapi sebagai pelayan Tuhan saya bisa sampai di sini. Itu membuktikan Tuhan kita itu baik, amin. Beri kemuliaan buat dia dong, haleluya. Bapak Ibu, saya merasa tersanjung disambut dengan ibu sudah berangkat? Ya, ibu gembala kita Pak Julius Ishak, beliau adalah orang yang beri motivasi buat saya. Karena waktu saya masih baru bertobat, kali kedua saya masuk gereja, saya lihat beliau berkhotbah. Buat saya tertarik karena dia bilang saya dari Kalimantan. Pas juga saya kelahiran Kalimantan, tapi karena sudah lama di Jakarta. Dan dia bilang dari Kalimantan, saya berpikir begini, loh ada orang Kalimantan juga ya yang berkhotbah di Jakarta. Dan beliau cerita tentang cecak, itu buat saya sangat tertarik sampai dengan hari ini. Cecak adalah seekor binatang yang terkadang kita anggap tidak terlalu berarti. Tahukah Anda di mana saja cecak itu ada? Bahkan ada di istana. Wah, khotbahnya memberi motivasi. Saya berpikir, kalau saya begini ini baru jadi anak Tuhan, mungkin satu hari saya juga bisa melayani. Dan kenyataannya hari ini saya bisa berkhotbah di gereja yang Tuhan berikan kepada beliau. Haleluya. Itu sepanjang jalan saya berkata, siapa ya saya ini ya, kok bisa gitu loh. Padahal ketika saya diutus ke Kalimantan Barat, saya sempat diangkat jadi ketua BPD, anggota BPL Gereja Betel, sama-sama di BPL, sering kali bertemu. Saya bilang sama beliau, saya tuh jadi hamba Tuhan itu karena Bapak loh, khotbah tentang cecak dia masih ingat juga. Tapi beliau ada di Jakarta, pagi-pagi kemarin dia sudah sambut saya dengan SMS, saya merasa satu penghormatan yang baik dengan tim yang menyambut kami. Itulah sebabnya saya bawa salam dari jemaat Tuhan yang Tuhan percaya pada kami dari Pontianak buat Anda sekalian. Ya, saya datang dengan istri saya tadi sudah diperkenalkan. Dan saya punya 4 anak, 3 putra dan 1 putri. Tuhan karuniakan juga 7 cucu, 6 cucu. Wah, kalau saya bilang 7 berarti yang 1 ini nubuatan. Saya tidak tahu dari yang mana muncul. 6 cucu. Dan putra yang terakhir, yang bungsu ini, yang belum married, masih punya lowongan. Barangkali Tasik juga jadi pelabuhannya. Dan dia pulang habis libur bersama dengan kami pergi ke Jepang. Kemarin saya bilang, Sak mau ikut gak ke Tasik? Ini ada gereja. Karena beliau ini sekolah di Singapura, ambil teologi. Dari 4 anak yang 1 ini yang pilih teologi, tidak saya suruh, tapi dia sendiri memang dari awal sudah ke situ. Dan dia banyak melihat gereja-gereja, karena dia teman sekolah dari anaknya Pak Yusia, 1 kelas di Singapura, banyak cerita tentang gereja tempat ini. Begitu dengar kata Tasik Pak Julius Ishak, dia kurang dengar nama Opa ini. Tapi yang dia kenal adalah Pak Rubin, wah saya mau sana Pak, gitu. Jadi dia juga hadir, saya tidak usah lagi suruh bagi berdiri karena ini sama satu tim kami ada sini. Pak Ayub adalah salah satu staf pengembalaan di Pontianak. Dan dia yang berjanji sama Pak Julius Ishak ke sini, kemarin semestinya dia mau balik ke Pontianak, sudah belasan hari kami berkunjung ke negeri Sakura. Dan tapi saya bilang loh, kamu pernah janji loh sama Pak Julius Ishak mesti datang ya. Waktu itu kami janjinya pas ulang tahun yang ke-50 kalau tidak salah, perkawinan masnya Bapak. Tapi kami tidak bisa hadir berhubung ada ke tempat lain.
Baik, tidak berpanjang lebar karena saya tahu waktu saya diberi 45 menit. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan gereja yang Tuhan percayakan di tempat ini yang sudah lama saya sudah dengar banyak cerita dari Pak Julius Isa. Ketika saya berada di sini saya mau khotbah apa? Beliau itu adalah guru teologi, guru dan bapak kita dan anak-anaknya juga sudah Tuhan berkati luar biasa. Bahkan di Pontianak kami kenal dia adalah pendeta obat cacing. Oh iya, saya tidak tahu di sini dikenal seperti itu, tidak. Karena setiap kali datang dia mesti cerita tentang obat cacing. Salah satu, bukan itu satu-satu, salah satu penyebab keluarganya paling rendah pendidikannya itu sarjana 1 gitu. Sarjana strata 1. Itu karena suka makan obat cacing. Mengapa seperti itu? Karena cacing itu merupakan satu makhluk yang liar dalam tubuh yang seringkali menggerogoti energi yang semestinya kita pergunakan untuk membangun potensi. Katanya seperti itu. Terus saya guyonan sama dia, Pak, ada lagi cacing spiritual. Perlu dibasmi juga. Kalau tubuh sudah punya intelijensi, lah gimana kalau kita punya spiritualnya juga jadi under, ya kan juga nggak baik. Nah ya, obat yang bisa membunuh cacing spiritual itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Hari ini saya mesti berkhotbah. Bapak Ibu, ketika saya diberi topik menang atas ujian iman, saya itu bertanya-tanya, menang atas ujian iman model apa? Karena saya tidak diberikan panduan ayat apa. Dan saya mendapatkan satu kesan tersendiri yang Tuhan ajar saya selama di Pontianak. Kalau saya mau mengajar tentu di sini itu ada banyak teologi yang hebat-hebat. Tapi kalau saya membawa pengalaman saya yang Tuhan pakai, yang Tuhan kerjakan di tengah pelayanan saya, mungkin itu bisa memberi motivasi, paling tidak bisa membangkitkan iman kita, supaya ke depan dalam perjalanan hidup kita bisa jadi berkat. Bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti Bapak Ibu, katakan amin gitu ya. Manakala Bapak Ibu berkata amin dengan semangat, saya akan berkhotbah lebih bersemangat. Tapi kalau Bapak Ibu agak lesu, mungkin saya khotbah juga seperti itu. Bahkan lebih cepat selesai. Tapi kalau aminnya kencang, saya khotbah sampai malam. Tentu Bapak Ibu berkata tidak, Bapak cuma hanya 45 menit. Oke. Saya baru balik dari negeri Sakura. Satu hal buat saya menjadi daya tarik buat saya, menarik buat saya untuk menjadikan sebuah renungan atau ilustrasi adalah waktu kami berada di sana saya berjumpa barangkali sekitar ratusan orang dari Pontianak pergi ke negara Sakura tersebut atau Jepang. Saya bertanya pada mereka, kita ketemu di airport, ketemu di hotel orang Pontianak. Rupanya orang Pontianak banyak juga yang punya duit saya pikir. Berjalan-jalan ke sana. Dan bukan saja dari Pontianak, dari Jakarta, dari Surabaya, hampir seluruh Indonesia ada di situ berkumpul bagaikan lautan manusia. Manakala kami pergi ke satu central point di situ dikatakan adalah daerah tersibuk di dunia, paling padat di situ dan kami masih bisa berjumpa orang-orang Kalimantan atau orang Indonesia. Apa yang membuat mereka ke sana? Hanya satu jawabannya, kami ingin melihat bunga sakura. Saya pikir, saya ke sana enggak punya tujuan seperti itu. Saya ke sana itu tujuannya mau pelayanan, tapi karena tidak matching, akhirnya kami tidak jadi pelayanan. Saya tujuan kedua adalah membawa istri saya, udah lama dia tuh punya kerinduan ke Jepang. Dan ada tim saya ikut serta di dalam. Tujuan saya enggak kepengen untuk lihat bunga sakura. Tapi sebagian tim kami sudah terekam dari otaknya, wah pergi lihat bunga sakura. Saya pikir-pikir apa sih yang jadi daya tarik bunga seperti itu. Tapi apapun alasannya bunga itu bisa menarik begitu banyak orang datang ke sana.
Dan konon katanya bunga sakura itu, pohon sakura berbunga itu 1 tahun 1 kali. Itu satu fenomena. Dan banyak orang ke sana bagi anak-anak Tuhan, begitu sampai di sana dia akan berkata, wow, ajaibnya, inilah pasti karya Tuhan. Ya, saya sangat setuju dengan bunga sakura. Dengan sakura berbunga, ia bisa begitu pengaruh dan menarik manusia begitu banyak datang dari mancanegara. Bapak Ibu, keluar dari pemikiran seperti itu. Bukankah Anda dan saya ini adalah anak Allah? Bukankah Anda dan saya seharusnya lebih punya daya tarik seperti pohon sakura? Pohon sakura manakala dia berbuah, dia bisa menarik begitu banyak orang datang. Saya mau pastikan sesungguhnya Anda dan saya melebihi dari pohon sakura. Mengapa kita tidak punya daya tarik? Barangkali belum berbunga. Bilang sama kiri kananmu, kamu lebih dari pokok sakura. Ya, kalau pohon sakura itu lepas musimnya, kami datang bulan April awal, dan pada saat waktu kami kembali ke Indonesia, musimnya sudah mulai hilang. Dan saya melihat pepohonannya, bunganya mulai rontok. Dan waktu kami berada di satu kota, menyedihkan sekali, tinggal ranting-rantingnya. Pohon yang tadi menjadi daya tarik, sekarang menjadi pohon yang dilupakan. Hanya tinggal ranting-ranting, gak ada apa-apanya. Dan itulah sebabnya dari situ saya punya satu pemikiran. Manakala kalau kita berakar, bertumbuh, dan berbunga, kita pasti akan punya daya tarik lebih dari pohon sakura. Mengapa? Karena kita tidak hanya berbunga. Kalau sakura hanya berbunga, habis itu rontok. Tetapi kita itu bukan sekedar berbunga, tetapi lebih daripada itu berbuah. Bahkan buahnya lebat dan setiap orang yang mengecap buah hasil dari pekerjaan Tuhan dalam diri kita, itu akan memberi dampak yang luar biasa. Ada amin? Nah, karena itu topik saya adalah iman yang menarik. Bilang, iman yang menarik. Kalau kita bertumbuh dan berbunga dan berbuah, iman yang bertumbuh tidak hanya bertumbuh. Untuk sekedar bertumbuh itu mudah sekali. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan, sudah bertumbuh kata Alkitab. Manakala seseorang mendengar firman Tuhan, maka iman itu akan tumbuh. Tetapi tidak hanya sekedar bertumbuh. Kita harus lebih daripada pohon sakura. Bukan sekedar hanya bertumbuh, tinggal ranting-ranting. Tetapi kita harus juga bertumbuh, berbunga, dan juga berbuah. Haleluya. Nah, kita akan baca Alkitab kita. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Di dalam kitab Ayub pasal 29 ayatnya yang ke-18. Dan seterusnya saya bacakan buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tolong perhatikan, saya percaya pasti akan ditampilkan. Wah, di sini ada ya. Jadi saya bacanya akan lebih baik lagi. Di dalam Alkitab berkata demikian ayat 18. Akarku mencapai air dan embur malam di atas ranting-rantingku. Ayat 20. Kemuliaanku selalu baru padaku. Dan busurku kuat kembali di tanganku. Ayat 21. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Ayat 22. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. 23. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Dan menadakan mulutnya seperti menadakan hujan pada akhir musim. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau tidak ada sesuatu yang lebih, tidak mungkin seseorang akan memberi rekomen. Sekali lagi, kalau tidak ada sesuatu yang lebih, tidak mungkin seseorang memberi rekomen. Pagi-pagi sebelum saya berangkat, Pak Yulius Isa sudah berikan rekomen buat saya.
hamba Tuhan. Nanti Anda dijemput, tiba di Bandung, mampir ke gereja, di sebelah ada makanan. Wow, maknyut. Itu langsung terekam. Saya sampaikan kepada supir yang membawa saya, Pak Jerli itu. Bapak mau kemana nanti sehabis ini makan siang? Saya tidak kemana-mana, saya jalankan amanah. Wah, itu kan rekomendasi. Sebelah gereja ada makanan. Saya tidak tahu makanan apa, tapi kalau sudah direkomendasi pasti maknyut. Ya, sampai sana saya makan. Betul, ketika kita makan semua bilang, enak loh makanan. Mengapa seperti itu? Karena punya nilai. Seorang hamba Tuhan bisa memperkenalkannya. Bapak Ibu, jikalau kita memiliki nilai seperti itu, kita tidak usah promosikan diri kita. Orang lain yang akan mempromosikan kita. Orang lain yang akan berkata, itu orang luar biasa. Kalau kamu dekat dengan dia, kamu bisa merasa terbangun. Bahasanya itu sangat membangun, tidak menjatuhkan kamu. Seperti kitab Ayub ini berkata. Manakala mereka mendengar perkataanku, seperti air itu menetes. Bahasa Tionghoa berkata, bahasa Teochew, ceku ho weha, suke cekai liang teh. Nah, artinya perkataan yang baik melebihi teh yang manis. Di sini pasti ada orang Pontianak ngerti bahasa Teochew. Ceku ho weha, iakue cekai tiam teh. Perkataan yang manis melebihi daripada teh yang manis. Kalau orang yang sudah letih lesu, bagaikan orang yang haus ketika perkataan kita bisa membangun. Dan tiba-tiba dia akan tersegarkan. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti bilang amin gitu. Nah pertanyaannya mengapa bisa seperti itu? Alkitab berkata di ayat 19, manakala berakar, dikatakan di sini, Alkitab berkata di ayat 19, akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Apa maksudnya ayat ini? Kalau saya punya pengertian seperti ini Bapak Ibu. Manakala hati kita berakar sampai kepada titik kebenaran. Maka ranting-ranting kita, artinya kehidupan kita, itu akan dipenuhi dengan embun kemuliaan Tuhan. Atau hadirat Allah, hadirat Roh Kudus. Lalu di ayat 20 dikatakan, busurku kuat kembali. Ini pengalaman kami alami. Karunia lahir itu baik. Setiap orang punya. Karunia pendidikan jauh lebih baik kalau Anda dan saya mau belajar. Tetapi karunia Roh Kudus sangat amat lebih baik. Beri kemuliaan buat Allah kita. Manakala seseorang hatinya berakar kepada kebenaran, jikalau Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, karunia-karunia roh itu akan tumbuh kembali. Karunia-karunia roh itu akan kuat kembali. Dan membuktikan ada iman yang menarik di situ. Dan bisa menarik banyak orang. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata begini. Apabila roh Tuhan atasku turun, maka aku akan berubah menjadi orang yang baru. Ada suatu sikap dan perilaku yang berubah karena roh Tuhan yang bekerja di dalam diri orang itu, Bapak Ibu. Dan di ayat 7 berkata, apa yang didapatkan oleh tanganku, manakala ku kerjakan, ia pasti akan berhasil. Katakan. Ya, pagi-pagi mesti semangat.
Bapak Ibu, mengapa saya mengatakan bahwa saya lebih suka membagikan pengalaman saya? Saya ini seorang konsultan mekanikal, rancang bangun soal tata udara dan plumbing, fire alarm dan seperti yang di depan itu eskalator dan elevator di Jakarta. Sudah banyak dapat sertifikat dari perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional bahkan pemerintahan. Puspitek salah satu dan Nurtanio dulu ya perusahaan kami yang nangani. Saya pikir kalau saya jadi anak Tuhan buat khotbah enggak susah-susah banget lah. Karena punya ilmu toh. Ditambah lagi sekolah teologi enggak banyak-banyak. Hanya diploma saja di Bethel. Dan berguru di beberapa negara. Wah rasanya saya ini kalau berkhotbah, jangankan manusia burung saja bisa turun. Ya dengan modal itu saya ke Pontianak. Tak pikir begini, begitu saya datang ke Pontianak, habis Kalimantan Barat pasti dengar saya berkhotbah. Begitu saya berkhotbah, mestinya mereka diberkati, mestinya itu di otak saya. Loh ini orang ahli kok, teknologi, orang yang berhasil di dunia bisnis. Ya, waktu itu enggak seperti sekarang. Kalau sekarang yang di atas sudah mulai mundur, yang di tengah mulai maju. Kalau dulu enggak, yang tengah lurus, yang di atas agak ke depan. Singkat ceritanya Roy Martin kalah lah sama saya. Sekarang masih tetap kalah. Ya doh kalau saya tidak mengakui, lo repot toh benar gak? Nah, saya pikir kalau saya ke sana pasti ada begitu banyak orang diberkati. Saya masuk ke Kalimantan Barat, tahukah Bapak Ibu, selama saya 10 tahun menggembalakan gereja, itu seperti tulang saya itu dicabut satu persatu. Rontok habis-habisan. Hadapi jemaat enggak banyak-banyak, enggak sampai 100 orang. Itu pun repotnya luar biasa. Kita tersenyum salah, kita diam salah, kita lompat salah, kita nggak lompat salah. Saya bilang saya ini bukan gembala, saya ini bukan pendeta, saya lebih cocok jadi pengusaha. Baik aku cuma hanya kasih amplop aja lah buat pendeta. Itu pikiran, maka saya pernah kabur pulang ke Jakarta itu. Tahun 96 saya enggak tahan lagi, saya kabur pulang kembali ke Jakarta. Jadi saya gabung saja di Jakarta. Tapi 3 tahun kemudian Tuhan bilang tidak, kamu kembali lagi ke Pontianak. Saya kembali lagi, saya melihat jemaat seperti itu, saya nangis. Akhirnya saya sibuk melayaninya, udah jadi pengkhotbah keliling sajalah. Enggak usah gembala-gembala lagi, gereja serahkan aja, mau naik, mau turun terserah bukan punya saya. Udah saya khotbah di mana-mana. Anda tahu kalau di daerah itu pendeta yang bertitel itu laku banget loh. Apalagi kalau diperkenalkan kayak titel yang banyak itu pasti laku banget. Jadi saya ini udah kayak pendeta profesional, diundang sana sini berkhotbah. Satu hari Tuhan bilang sama saya, dia bilang begini, ingat, anggur manis terdapat, kecapi rebana ku dapatkan, tapi perbuatanku tidak ada. Itu dalam Yesaya pasal 5, 12, 13. Buat saya bertobat. Jadi selama ini saya cuma nyediakan apa? Khotbah-khotbah yang bagus-bagus. Pelayanan yang bagus-bagus, musik yang bagus, semua bagus. Tapi perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak ada. Saya mulai bertobat di situ, saya ajak semua rekan-rekan. Mari kita bertobat. Saya bilang, saya tidak mau lagi pelayanan keluar. Berikan waktu untuk kami adakan satu repent, bertobat. Kita berdoa. Sampai pada satu titik Tuhan bicara sama kami, Mazmur 21. Kalau Anda tahu Pontianak itu tidak ketemu Bethelnya, tidak pernah ketemu Yordannya, yang ketemu ada Psalm 21, Heritage Community. Sebuah komunitas pewaris kerajaan Allah namanya Mazmur 21. Dari mana muncul? Dari situ. Ayat pertama berkata, Tuhan Raja bersukacita karena kuasa-Mu. Jadi kalau hidupmu mau berubah, pelayananmu mau berubah, dan seluruh aspek kehidupanmu mau berubah, itu hanya kuasa Tuhan. Pada saat tahun 2000 saya dapatkan firman Tuhan itu. Saya pikir langsung berubah. Habis berdoa puasa, kita pikir besok langsung berubah. Nyatanya enggak juga. Kami terus berdoa 1,5 tahun, persis tahun 2001 akhir.
Saya sudah tidak tahan. Ini firman Tuhan cuma hanya renungan saya pikir. Bukan datang dari Tuhan. Nyatanya 1,5 tahun kita berdoa, minta Tuhan karena kuasamu. Raja bersuka cita. Gerejamu, kami ini adalah milikmu. Harus bersuka cita. Manakala ada pekerjaan Tuhan. Tapi tidak pernah ada. Saya tulis di Alkitab saya, pas saya bawa Alkitab. Tanggal 24 Desember tahun 2001. Saya bilang sama anak saya, Papa menyatakan mundur dari pelayanan. Kita pulang Jakarta, kembali ya apa yang bisa kita kerja sambil melayani tapi kita tetap juga berusaha. Anak saya yang besar bilang, Pak kan Bapak suka ngajarin begini. Segala sesuatu ada proses. Bahkan Bapak kan sudah buat suatu seminar. Hargailah proses, hargailah waktu, hargailah sesama. Loh kok Papa kok malah mau mundur loh. Iya ya, kalau gitu gak jadi Gak jadi mundur. Lalu saya bilang Papa dapat undangan nih khotbah di Jakarta. Yang hadir hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia. Di satu konferensi gereja sel di Jawa. Saya dikasih satu sesi. Jujur pendeta seperti saya begini, ya namanya pendeta kalau disuruh khotbah dimanapun pasti masih bisa, walaupun hancur-hancuran. Saya dikasih topiknya sederhana, peran Roh Kudus di gereja sel. Nah ini saya suka. Tapi saya bilang saya mau khotbah apa? Saya ada di simpang jalan. Loh gimana ceritanya? Ya namanya pendeta diundang ya pergi saja. Ya pergi sampai sana, saya berkhotbah, saya ceritakan apa yang saya tahu. Setelah saya sampaikan, saya bilang hamba-hamba Tuhan jikalau Anda mau butuhkan gerejamu mau bertumbuh, tidak ada cara, haruslah kuasa Tuhan. Mari kita bagi benih kita nyembah. Waktu mereka menyembah, saya lihat pendeta pada nangis. Wah mereka ngalami pelepasan, saya tanya pada diri saya sendiri, ada apa dengan mereka? Kalau cuma nangis barangkali habis ribut sama suaminya nih. Dia kok pendeta ada apa? Saya buru-buru turun. Saya turun ada satu pendeta deketin saya. Pak pendeta saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak. Saya dijamah Tuhan. Kalau saya pulang ke kampung saya pasti akan berubah gereja saya. Saya langsung lari, saya gak bilang A, gak bilang B ke kamar. Saya bilang kamu berubah, saya ini udah hancur-hancuran mau kabur kok. Saya bilang Tuhan saya ini udah mau kabur. Kok orang lain diberkati, mestinya saya dulu Tuhan. Tahukah Anda seperti itu kejadian? Artinya apa? 10 tahun kita melayani yang kekuatan, kemampuan, teologi, kemampuan kita tidak bisa mengubah seseorang. Bahkan diri sendiri pun mau kabur. Waktu saya bersujud, itu tidak lagi bersujud, langsung saya jatuh gitu. Untung ini bukan ubin, kayu. Karena itu ada di kinasi, jadi lutut saya gak pecah. Saya nangis di situ, Tuhan bilang pulang. Saya jadikan tahun-tahun ke depanmu adalah tahun sukses dalam segala aspek kehidupan. Kembali Pontianak. Saya pulang dapat jatah naik kapal laut, bukan pesawat. Jadi cukup hari buat saya merenung di kapal, karena dikurung di kamar tidak bisa buat apa-apa. 3 hari saya merenung terus, Tuhan bilang, saya akan hadir dalam hidupmu seperti yang ada di situ. Oke Tuhan, pulang urapi jemaatmu. Wah saya bawa semangat. Tanggal 6 Januari 2002 ibadah pertama tahun 2002. Saya bawa 1 botol minyak. Saya pikir kalau saya siramin jemaat langsung berubah. Saya panggil semua, ya jumlahnya cuma 80-an orang. Satu persatu saya siram minyak. Waduh, saya bilang tiang listrik kalah kekarnya sama mereka. Gak ada yang goyang satupun. Kok di situ pada nangis, sini gak ada yang nangis Pak. Tuhan ada apa nih Tuhan? Lemah lagi saya. Loyo lagi. Ini salah, berarti saya punya tempat bukan di Pontianak, di Jawa barangkali. Dari situlah saya mulai merasa tahu. Oh bukan cara begitu kita kalau mau berakar. Caranya mesti hancur. Saya nangisi terus Tuhan. Sampai pada hari Jumat 1 minggu lagi, saya tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang turun ada rada aneh. Gak seperti biasanya. Oh saya baru tahu bahwa embun itu sudah mulai turun atas ranting-rantingku.
Saya dapat kebagian khotbah rutin. Karena mungkin gereja kecil, pendeta desa butuh kehidupan. Ada perusahaan yang punya kemurahan hati, kontrak setiap Jumat kami mesti melayani. Datang sana khotbah 15 menit, ya karena jumlahnya 30 menit di jam istirahat. Saudara kita sembayang, orang Kristen juga sembayang 30 menit. Khotbah 15 menit, nyanyi 1 atau 2 lagu. Anda tahu yang hadir semua Protestan, Katolik jumlahnya, ya kita ngomong apa mereka semua, Pak Pendeta kapan selesai loh. Kurang lebih seperti itu si pengertian saya. Itu sudah saya lakukan rutinitas sudah hampir tahunan. Hari itu saya bilang sama tim saya, nanti kita akan pergi sana. Tapi hari ini saya rasanya ada yang berbeda, saya bilang. Ada yang berbeda, pokoknya ada yang berbeda, saya tidak tahu apa yang terjadi. Biasa, setelah dia nyanyi 2 lagu ya saya berkhotbah. Saya bilang kalau Anda mau pengen berubah, tidak ada cara lain hanya Tuhan. 15 menit mau ngomong apa, baca 1 ayat aja kadang belum selesai, udah waktunya selesai. Saya belum sempat ngomong apa, saya baru baca ayat, kalau mau berubah tidak ada cara lain, hanya Tuhan. Maka panggillah dia Bapak. Waktu saya ngomong gitu, susah loh dia orang Batak nangis loh. Susah, gereja HKBP suruh nangis itu susah banget. Itu tiba-tiba ada satu ibu-ibu udah nangis di belakang. Saya bilang teman, ada apa dengan dia? Hanya sebentar 50-an orang di situ semua rebah. Ini kalau kejadian gereja karismatik sih oke. Ini gereja Okomene bukan gereja di perusahaan. Berantakan bos yang masuk ada apa? Saya bilang Tuhan lagi melawat dia. Udah bukan setengah jam sampai 1 jam lebih saya liatin aja. Kalau Tuhan sudah bekerja kita tidak bisa buat apa-apa toh. Seperti itu terjadi. Saya bilang sama teman saya, nah inilah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Minggu tanggal 13 Januari saya masih ingat. Tahun 2002-nya kan berarti masuk minggu. Saya masuk gereja ya kurang lebih 80-an jemaatnya. Waktu saya masuk ke dalam saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Baru saya lagi duduk, air mata mengalir. Yang pingin pujian biasa orang itu juga. Gak banyak nyembah, bahkan dia sendiri belum bisa terlalu bisa bahasa roh nyembah dan roh enggak. Waktu dia kasih kesempatan saya naik, waktu saya baru jalan aja, saya seperti jalan di atas kapas, sempoyongan. Akhirnya saya yang jatuh, bukan jemaat yang jatuh. Waktu saya jatuh, ketabrak mimbar, langsung pecah itu mimbarnya. Waktu saya mau bangkit berdiri nggak bisa, tapi saya tahu bukan saya berarti langsung pingsan. Saya ngeliatin ke pemusik, ada pemusik kakinya naik di atas drum tuh. Terus yang main keyboard semua di bawah. Tadi ke sana, kok semua pada jatuh, pada teriak-teriak. Yang masih kuat ya tarik keluar. Dan disitulah terjadi yang kami sebut lawatan 13 Januari 2002. Kalau Anda baca di web itu masih ada sampai hari. Setelah peristiwa itu Bapak Ibu apa yang terjadi? Seluruh aspek kehidupan berubah. 10 tahun pelayanan kami tidak bawa dampak. Tetapi setelah roh Tuhan bekerja, hanya dalam tempo 1 tahun jemaat naik dari 80, 800, 1000, 2000 sampai 6000. Beri kemuliaan buat Allah kita. Saya pagi-pagi duduk di depan gereja, saya lagi duduk. Saya ada orang datang itu kayak mau beli bakso itu. Datang, Pak kapan buka? Loh, kapan buka? Loh kenapa? Saya lewat kok tiba-tiba ada sesuatu yang lain. Bapak Ibu, jikalau kita berakar dalam kebenaran, kemuliaan Allah kalau sudah mulai bekerja, segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah kita. Orang seperti kami ini, jujur aja nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan bisa berkati. Saya pasti percaya bahwa kalau saja kami bisa diberkati, Anda juga pasti diberkati. Amin. Ayo tepuk kiri kanan, Anda pasti diberkati. Kuncinya cuma satu. Berakar. Nah kita mau lihat Bapak Ibu bagaimana kita bisa berakar kepada kebenaran.
Masih ada waktu ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu. Ini ayat penutup saya tetapi mengarahkan kepada kita untuk hati kita bisa berakar kepada kebenaran. Dan kemuliaan Tuhan turun atas kita. Dan iman kita akan punya daya tarik. Roma pasal pertama kita berkata demikian. Roma pasal 12 ayat pertama berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan Bapak Ibu, dalam segala aspek kehidupan kita itu adalah bentuknya ibadah. Apapun kita lakukan, jangan hanya di gereja. Kalau kita di gereja dianggap ibadah, maka kita tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Waktu Anda lagi supir, nyetir mobil, sesungguhnya saat itu Anda sedang beribadah. Sedang mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab itu apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan apa? Hati yang tulus. Bukan hati yang pulus. Terkadang orang kalau kerja kan dibayar berapa nih? Dibayar berapa nih? Kalau besar agak oke, kalau kecil enggak. Kalau kita bekerja dengan hati yang tulus, itu adalah persembahan yang kudus. Bagaikan ibadah kita yang sejati. Halo, dimengerti? Apa saja? Anda lagi duduk. Duduklah dengan hati yang apa? Tulus. Ya, jangan mikirin kapan selesai nih Pak Pendeta. Gue buka toko nih. Enggak, saya enggak ngomong yang sini, ya saya lagi ngomong yang Pontianak. Tapi saya salut dengan sini, ibadah jam 6 rame banget. Kalau di Pontianak jam 6 masih pada tidur. Oke, saya teruskan lagi dikatakan ya, sebagai ibadah yang sejati, ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan, perhatikan ini yang penting, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini mantap nih ayat ini. Jangan kamu berpikir terlalu tinggi-tinggi. Salah ya. Karena kita diajak haruslah berpikir positif. Berpikirlah besar supaya Tuhan berikan yang besar. Kan begitu. Tapi ya kita bilang jangan berpikir tinggi-tinggi. Boleh berpikir tinggi enggak? Boleh enggak? Oh, kita bilang jangan berpikir tinggi-tinggi. Sebenarnya kalau kita baca semua, boleh berpikir besar tetapi pikirannya jangan melampaui batas imanmu. Kalau kamu ingin besar, ya imannya mesti diperbesar. Iman yang punya daya tarik adalah iman yang besar itu bukan besar sebesar kelapa. Enggak. Sebab Alkitab katakan cukup sebesar biji sesawi saja bisa pindahkan gunung toh. Apalagi kalau sebesar biji kelapa ya. Pindahkan kota kali ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya iman yang besar itu iman yang hidup. Iman yang berbunga, berbuah. Dan itu yang punya daya tarik. Gitu. Nah iman itu jangan saja hanya iman percaya. Tapi iman yang berbuah. Loh kalau berbunga saja bisa menarik orang datang apalagi berbuah. Begitu berbuah orang akan datang kepada kita. Nah yang jadi persoalan seperti yang kami alami. Kami bekerja. Tapi imannya disimpan. Hanya di gereja tok. Kalau ingin haleluya ya kencang. Tapi sehari-hari kerja, kita kerja banting tulang, banting pintu, banting piring, dan banting istri kadang-kala ya. Terkadang gitu. Tapi kita tidak melihat hasilnya, bahkan muka ketekuk, semua ketekuk. Ya karena terlalu capek.
Boleh bekerja keras, boleh. Waduh, dulu kami bikin KKR, bikin semua artis kami sewa dari Jakarta, habiskan uang, habis. Saya punya istilah 3R. Rapat, habis rapat kan acara repot, bukan ampun-ampunan. Selesai acara ribut sana sini. 3R itu. Itu yang kami alami. Tapi imannya disimpan di gereja. Kata Tuhan, iman diperbesarkan. Kalau iman kita tidak sampai di sana, kita tidak akan melihat sesuatu terjadi di situ. Nah, itu dia. Saya punya pengalaman begini. Sekali waktu saya ke Cina sama anak saya mau balik ke Hong Kong. Lalu karena anak-anak saya suka suruh dia, beli tiket. Dia beli tiket. Ke Hong Kong kita turun di stasiun Ngongkok. Tapi dia beli tiketnya, isinya, pulsanya itu enggak di stasiun Mongkok. Sebelumnya gitu, dia salah pencet. Ya sudah kami naik saja dari Cina sampai ke Hong Kong. Tibalah di stasiun Mongkok situ. Ya, waktu mau turun, karcisnya keluar, pintu tak mau buka. Wah, ada apa dengan pintu itu? Ayah salah satu anak saya pergi ke informasi yang dicek. Oh, bapak beli tiketnya, pulsanya nggak cukup, ada di stasiun yang sana. Berarti kita mesti balik lagi dong. Iya kan? Tidak usah seperti itu dia bilang. Kalau Bapak mau buka sini, tambah lagi uangnya. Nah, Anda boleh berpikir mau kerja apa saja. Yang dipastikan jangan sampai sana enggak bisa berhasil. Kenapa? Karena iman tidak sampai di situ. Yang penting adalah iman dinaikkan dulu sampai di sana. Bilang standar iman dinaikkan. Bilang standar iman dinaikkan. Ayo bilang sama kiri, standar iman dinaikkan. Caranya bagaimana? 2. Yang pertama dikatakan, janganlah seperti dunia ini, otak kita itu. Dunia itu seringkali menakutkan. Berubahlah oleh apa? Pembaharuan pikiran kita. Artinya apa? Jiwa kita. Jiwa kita, bilang jiwa kita. Yang pertama, jiwa kita. Kalau Anda ingin melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita, jiwa kita mesti tertuju kepada apa? Janji Tuhan. Walaupun lambat, dia gak pernah terlambat. Kami menantikan janji Tuhan hampir 2 tahun loh. Cukup alasan buat kami kabur 2 tahun. Kalau 2 jam gak apa-apa. Terkadang kita tunggu 2 jam aja udah gak tahan. Saya lagi ngomong Pontianak. 2 tahun. Bilang dia itu 2 tahun loh. Nungguin Tuhan bekerja 2 tahun loh. Ya kan? Jadi 2 tahun. Mata kita tertuju kepada janji. Walaupun belum terjadi, dia gak pernah terlambat. Walaupun dia tidak terburu-buru, tapi dia juga tidak pernah terlambat. Dia datang pada waktu yang tepat. Jadi mata tertuju kepada janji Tuhan. Itu yang pertama. Ada peribahasa Romeo and Juliet. Dari mana datangnya cinta? Ya. Ayo dari mana? Dari mana? Dari handphone turun ke saku. Ya sekarang. Kalau dulu dari mata turun ke hati. Jikalau yang pertama mata kita tertuju kepada janji Tuhan. Lambat atau cepat tergantung kadar tujuanmu itu. Dia akan masuk ke dalam hati. Jikalau kebenaran janji Tuhan sudah masuk ke dalam hati. Yang kedua, ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu. Yang kedua, kita mempersembahkan hidup kita dengan apa? Menyembah di dalam hati yang benar. Yang dipenuhi dengan Roh Allah. Karena yang sudah kita lihat, dia masuk ke dalam hati. Hati kita dibenarkan. Disitulah kandungan Roh Allah bekerja. Manakala kita menyembah saatku memujimu, Rohmu bekerja. Gitu ya nyanyi ya. Ya saya sih bukan ahli nyanyi sebenarnya. Kalau saya juga bisa nyanyi, nanti semua saya borong habis lagi. Ya, jadi yang saya dengar, saatku memuji, Roh Tuhan bekerja. Mana kita menyembah dan memuji di dalam Roh Tuhan. Roh Kudus bekerja, segala sesuatu diubahkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu,
Kalau saya mau cerita, karena ini kan kali pertama saya berkhotbah. Anda sediakan jam, paling tidak 3 atau 4 jam saya cerita. Wah, segala hal, bahkan mayat dibawa. Kira-kira Bapak Ibu pernah dengar enggak orang ibadah bawa mayat ke gereja? Pernah dengar enggak? Enggak ya. Tapi di tempat kami pernah terjadi. 2 ekor. Mayat ditaruh di depan saya. Aduh, stasiun TV datang. Wartawan datang. Bangkit gak mayat itu? Ayo Bapak Ibu, bangkit gak? Anda bilang bangkit, kalau Anda bangkit gak bisa ngundang saya hari ini. Prosedurnya panjang banget. Mesti lapor ke sekretaris. Mungkin saya sudah ada di mana mancanegara. Karena ada mayat bangkit toh sama pendeta Markus Hidayat. Wih, Anda bisa undang pendeta seperti itu? Sulit. Tapi memang gak bangkit Anda bisa undang saya. Karena belum laku banget. Tapi itu pernah terjadi. Tapi ada yang bangkit? Gak ada. Ya nanti ya. Masih khotbah siang dan sore. Mungkin saya ada waktu saya akan cerita bagaimana cerita itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Yang lumpuh jalan udah banyak. Yang matanya buta mencelik banyak. Kalau roh Tuhan sudah bekerja. Ya gak mungkin. Jadi mungkin. Haleluya. Kemuliaan Allah kita. Mari bagi berdiri. Pemusiknya. Iya, yang tadi pemujinya, bantu saya. Kalau bisa Anda nyanyikan lagu yang tadi itu. Gimana nyanyinya itu, saat aku menyembah Tuhan, roh Tuhan bekerja. Saya akan berdoa, sampai dengan hari ini, berkat itu masih terus kami rasakan. Ukuran kami di Pontianak, gereja bisa bertumbuh seperti itu hanya pekerjaan Tuhan saja. Dan roh yang sama tidak pernah berlalu. Walaupun waktu berlalu, walaupun karena pikiran kita bisa membuat semuanya berubah dengan ya kadang-kadang tidak enak. Tetapi roh Tuhan tetap sama, ia akan mengubah semuanya baik. Boleh saya nyebut bangkit berdiri? Kita akan katakan, dan beberapa menit saya akan berdoa supaya semua bisa mengalami sesuatu di pagi hari ini. Haleluya.